blok tegangan beton, ya, yang ini besarnya 0,85 F Johnson. Oke, yang ini menjadi A, blok tegangan, di mana nilai A itu sama dengan beta dikali C, di mana beta ini merupakan fungsi dari kuat tekan beton, ya. Apabila kuat tekan betonnya kecil dari 30 MPa, maka betanya itu sama dengan 0,85 dan seterusnya, ya. Teman-teman sudah belajar ini. Kemudian dari sini kita bisa menurunkan, ya, rumus di beton kita. Kalau kita punya blok tegangan beton di sini, artinya daerah yang tertekan itu hanya ini. Lagi saya sampaikan, ya, daerah yang tertekan si beton itu hanya di sini, dan daerah yang di bawah ini itu diabaikan dalam perencanaan. Oke, daerah di bawah ini diabaikan dalam perencanaan. Sehingga beton seolah-olah kalau kita gambarkan hanya seperti ini, ya, beton yang bekerja. Oke. Ini daerah tekannya, kemudian ada baja tulangannya di sini yang berfungsi untuk menahan tarik, dan ini yang tekan. Jadi ini sudah tidak ada, ya. Itu pentingnya, makanya setiap menghitung beton itu kita selalu cek regangan betonnya, ya, terjadi tingginya berapa, supaya kita tahu nih daerah yang tertekan itu yang mana sih, gitu, ya. Oke, ini kita punya blok tegangan di sini sehingga kita punya daerah beton yang terkompres, gitu kan, yang tertekan, sehingga ada nilai CC di sini. Besarnya adalah 0,85 Jackson, itu adalah lebar ini. Kemudian dikalikan dengan A untuk menjadi luasan, kemudian dikalikan B sana untuk menjadi volume beton. Inilah ketemunya CC. Ya, gaya, ingat ya, gaya, bukan tegangan lagi. Kalau ini kan tegangan beton nih, atau kuat tekan beton. Jackson, kalau teman-teman sudah pernah, ya, melakukan kuat tekan beton, itu P ini kekuatan yang kita berikan dibagi dengan luasan, sehingga kalau ada faktor luasan di sini ini menjadi tegangan, ya, kuat tekan beton. Nah, kalau dia sudah dikalikan dengan A dengan B, maka dia menjadi gaya. Oke, maka gaya tekan betonnya yang terkompres itu adalah besarnya 0,85 F Jackson kali A kali B. Dan untuk si TS ini, ya, pada saat dia leleh, maka dia akan jadi AS dikalikan dengan FY, mana FY ini adalah tegangan leleh baja. Oke, ini saya kira sudah cukup familiar. Dari sini kita kemarin menurunkan rumus beton kita, ya, bahwasanya momen nominal kita itu adalah kalau kita sigma momen kan di titik ini, gitu kan, maka kita hanya tinggal mencari jarak ini. Kalau ini A, berarti jarak ini kemari itu adalah A per 2, ya kan, maka jarak ini ke sini, kalau kita punya beton dari penampang ini sampai ke tulangan kita sebut sebagai D atau jarak tinggi bersih, maka kita bisa mendapatkan jarak ini sebagai D dikurang A per 2, gitu, ya. Kalau kita sigma momen kan di titik ini, maka kita ketemu momen nominal kita sebesar AS dikali FY kali D dikurang A per 2. Ini rumus beton biasa, ya, saya mereview lagi. Atau momen nominalnya bisa kita dapatkan, ya, sebesar 0,85 F Jackson dikali A dikali B dikali D dikurang A per 2. Di mana nilai A ini, ya, nilai A itu adalah beta dikali C, ya. Ini langkah pertama. Atau langkah kedua untuk menemukan si A ini bisa kita pakai persamaan kesetimbangan horizontal dengan 0. Kalau gaya-gaya tertekan di atas ini, itu harus seimbang dengan gaya tarik yang ada di bawah sini. Sehingga kita punya CC itu ya harus sama dengan TS. Maka kalau kita selesaikan 0,85 Jackson dikali A kali B, itu harus sama dengan AS dikali FY. Ini pelajaran beton biasa, jadi saya agak cepat, ya. Sehingga kalau kita jabarkan di sini, ya, nanti akan saya minta review, ya. Maka A ini sama dengan AS kali FY dikali 0,85 Jackson dikali A kali B. Ya, kalau kita bisa mendapatkan si A ini AS dikali FY dibagi 0,85 Jackson dikali B. Ini udah nggak ada A lagi, ya. B. Ini kita sudah dapat. Oke. Jadi kita bisa menghitung momen nominal dari suatu penampang balok kita. Paham, ya, sampai sini, ya.
Nah, kalau kita sudah dapat untuk menganalisa momen nominal kita, ya, maka kita juga sebenarnya bisa menurunkan untuk rumus si beton kita, ya, menurunkan rumus si beton kita dengan cara lain. Kalau misalnya kita punya momen ultimate, artinya momen ini sudah ditimbulkan oleh beban-beban terfaktor, yang dimana pada prinsip LRFD-nya, momen ultimate ini harus lebih kecil sama dengan dari momen rencana kita, gitu ya, kemarin ya. Maka momen ultimate ini sama dengan ini sekecil-kecilnya keadaan, ya, itu sama dengan V dikalikan dengan MN, ya, momen rencana. Di mana momen rencana adalah ini atau ini. Kalau kita masukkan persamaannya, ya, kita masukkan persamaannya, maka kita bisa mendapatkan dari persamaan ini kita masukkan eliminasi dan lain sebagainya, ya. Dulu sudah pernah saya turunkan itu di beton. Maka kita bisa mendapatkan rumusnya menjadi 0,59 Y kuadrat per Jackson rho kuadrat dikurang rho dikali FY ditambah atau plus minus MU per V D kuadrat dengan 0. Oke, ini persamaan kuadrat, ya. Kita bisa menggunakan menurunkannya dari rumus ABC. Jadi rho 1 rho 2 ini bisa kita dapatkan, ya, dari minus B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Di mana ini adalah A-nya, ya, ini persamaan akar persamaan kuadrat, ya. Teman-teman saya kira sudah apalah, ya, sudah pernah belajar ini. Ini B-nya, ya, minus FY, karena sini minus, dan ini B, ya. Ini C-nya, MU per V B kuadrat, C-nya. Gitu ya. Sehingga kalau misalnya kita disuruh, ya kan, dalam mendesain suatu, ini kita disuruh untuk mendesain suatu penampang, misal kita punya momen ultimate di sini 531 kN, maka kita tinggal masukkan rumus yang tadi, kan, kita masukin nih. Berarti ini masukin kemari, ya, minus B berarti minus FY plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kalau kita dapatkan dari sini, rumus ini, maka kita nanti bisa mendapatkan si rho 1 dan rho 2, ya. Dimana yang kita gunakan di sini cukup yang nilainya positif dan yang paling kecil. Sebagai contoh, nanti setelah kita masukkan M-nya berapa, momentumnya, ketemulah rho-nya misalnya 0,001. Berarti rasio tulangan yang kita butuhkan adalah ini. Gitu ya, rasio tulangan yang kita butuhkan ini. Lalu gimana Pak cara mencari pembesiannya? Ya, saya mereview sedikit ini, ya, biar kita ingat juga. Maka kita harus ingat untuk mendapatkan area steel, ya, rumusnya adalah rho dikali B dikali D. Kalau kita punya rho-nya 0,01, kan, B-nya misalnya 300 mm, D-nya misalnya 600 mm, maka kita dapat luas tulangan total kita perlu itu sekitar berapa nih? 18, ya, kali 10 pangkat 4. Jadi sekitar 1800 mm kuadrat. Ya. Sekarang kita desain dia. Kita coba pakai diameter 19, ya. Pakai diameter 19. Ya, kita bisa mendapatkan luasan tulangan untuk si diameter 19 itu adalah 1/4 V D kuadrat, ya kan? 1/4 dikali V dikali 19 kuadrat, itu totalnya berapa? Kita coba cari, ya. Ya. 4 dibagi 4 kali 19 kali 19. Kita dapat di sini sekitar 284 mm kuadrat. Berarti jumlah tulangan kita itu 1800 mm kuadrat dibagi 284. Temunya berapa? 1800 dibagi 284. Kita ketemu sekitar 7 batang. Gitu ya. Atau 6,3 batang dibulatkan menjadi 7 batang. Nah, sudah ketemu ini. Nah, itulah perhitungan kita yang kemarin sebenarnya. Jadi nggak ribet, ya.
teman ya. Di CMU ini kita hitung sama prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi, bla 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 bla, sampailah ketemu dia penggunaan diameter berapa yang kita butuhkan. 7D25 tambah 1D29. Oke, setelah momen-momennya ketemu, gitu kan? Momennya ketemu, maka langkah selanjutnya kita mencari momen probable untuk menentukan gaya geser, gitu ya. Momen probable itu apa Pak? Momen yang disebabkan oleh goyangan, gitu kan? Ketika terjadi gempa kiri dan ke kanan, maka kita akan mendapatkan goyangan pada struktur kita, gitu ya. Nah, kalau pada pelajaran biasanya teman-teman, kalau misalnya kita punya simple beam, di pelajaran beton biasa ya, kita punya beban, anggap aja P aja sini ya, P-nya sebesar 10 ton aja. Kita cari momennya dulu kan, cari momen ultimate-nya besarnya berarti PL per 4 ya, momennya maksimum, atau sebesar 10 dikali anggap L-nya 5 meter, 10 ton dikali 5 meter per 4, sorry 4 meter aja biar gampang hitungnya ya, 4 ya. Kita ketemunya momennya 10 ton meter, gitu kan. Ini momennya momen positif, ingat ya. Momen positif apa Pak? Momen yang menyebabkan serat atasnya ini, ya, ini garis netral kita, serat atasnya ini mengalami tertekan, serat bawahnya mengalami tertarik, sehingga kita butuh tulangan atau pembesian di bawah. Oke, ini akibat momen ultimate ya, akibat momen maka kita membutuhkan tulangan longitudinal. Nah, sekarang akibat geser, gimana gesernya ini? Berarti di sini diterimanya sebesar P per 2, di sini juga P per 2. Ingat sekali lagi, gaya geser itu pasti maksimumnya di daerah tumpuan. Maka ini sebesar P per 2 atau sebesar 5 ton, jalan dia kemari, turun dia, ini ya, positif, ini negatif. Ini di sini 5 ton, di sini juga 5 ton. Nah, pada prinsip perhitungan beton, ya, beton biasa, gitu kan. Ada prinsip perhitungan beton biasa. Biasanya kita untuk menghitung kebutuhan gaya geser, ya di sini punya penampang ini, kan, netral aksisnya sekali lagi. Dari si geser ini kita bisa mendapatkan sengkang kita, berapa keperluan jarak sengkang di sini, gitu ya. Oke, gimana cara mendapatkannya? Kita ingat dulu, ya, rumusnya bahwasannya geser ultimate itu harus sama dengan geser nominalnya atau geser rencana, di mana geser rencana ini itu sebenarnya adalah penjumlahan dari kekuatan geser dari si konkrit kita atau si beton kita ditambah dengan si steel kita, gitu kan. Nah, di mana kekuatan si beton kita dalam menahan gaya geser itu sudah dirumuskan oleh SNI, besarnya adalah 0/6 akar F Jackson dikali B kali D, ya, si beton kita. Kemudian si VS kita itu dengan rumus luasan tulangan dikalikan dengan tegangan leleh tulangannya dikalikan dengan D, tinggi bersihnya, dibagi dengan spasi tulangan yang kita perlukan. Nah, ingat nih ya, jadi kalau kita menghitung kebutuhan gaya geser ini berapa jaraknya, ini kita pakai rumus ini, gitu kan, pakai rumus ini. Dan untuk mendapatkan gaya gesernya, ya, untuk mendapatkan gaya gesernya, nih, gaya gesernya dapat dari beban di atasnya, gitu kan, beban di atasnya dapat gaya gesernya di daerah tumpuan, baru dari sini kita hitung. Berarti nilai ini VU ini kita masukin ini 5 ton. 5 ton ya. Masukin ini 5 ton kira-kira ini hitung dulu berapa ya kan? Maka spasinya bisa kita coba-coba. Tahu dengan cara yang lain sebagainya seperti mana sudah kita pelajari di beton. Nah, tapi pada perhitungan balok SRPMK yang sudah kita ulang 3 kali ya, kita cepat gitu ya, saya tegaskan lagi. Ini menghitung gaya gesernya melalui momen nominal, ya, atau momen nominal yang sudah dirombak menjadi momen probable. Gitu, ya. Gimana caranya Pak? Nih, kita lihat ya. Gaya gesernya itu merupakan V gesernya, V swing-nya, ya, itu merupakan penjumlahan dari momen probable 1 tambah momen probable 2 ya. Jadi kita lihat daerahnya dibagi dengan panjang.
Ya, seperti mana kita ingat, momen adalah gaya dikali jarak. Jadi kalau untuk mencari gayanya ini pada keadaan vertikal itu momen dibagi jarak sehingga muncullah rumus ini. Momen probable 1 tambah momen probable 2 dibagikan dengan L panjangnya. Gitu ya. Maka ketemulah nanti gaya gesernya. Oke, kita ulang lagi. Untuk mencari momen probable, kita harus menganggap baja tulangan kita itu ya sudah leleh pada saat dia mencapai 1,25 F-yield. Karena untuk menjaga mekanisme gempa agar terjadi sendi plastis di daerah muka join. Ya, muka join atau daerah tumpuan. Nih, sebagai contoh kita sudah mendapatkan pembesian kemarin ya. Pembesian kita sudah hitung melalui rumus yang tadi saya jabarkan gitu kan. Maka kita hitung lagi nih A probable-nya. Kenapa harus kita hitung A probable, Pak? Ya, ingat, rumus momen nominal itu adalah yang tadi ya, AS dikali FY kali D dikurang A per 2. Gitu kan? Nah, untuk menghitung daerah gempa ini, A-nya dijadikan A probable. Itu aja ya. Dan F yield-nya ini dinaikkan menjadi 1,25. Karena untuk menjaga mekanisme ya atau mekanisme dari si sendi plastis kita. Oke, nah sekarang yang bermasalah dalam perhitungan ini kan A probable nih, ya, karena AS diketahui, FY diketahui, D diketahui, 2 bisa dihitung. Maka tinggal A probable. A probable ini dapatnya dari mana, Pak? Sama kayak yang tadi ya, kita pakai sigma horizontal sama dengan 0, maka si CC ini harus sama dengan si TS. CC itu besarnya 0,85, X dikali A kali B, TS itu AS dikali FY. Maka A ini sama dengan AS dikali FY dibagi 0,85 Jackson kali B. Di mana FY ini kita naikkan tegangannya dikalikan 1,25 ya sehingga dia menjadi momen garis blok tegangan probable. Inilah dia dapat ya. Oke. Maka momen probable-nya kita hitung pakai rumus biasa AS kali FY dikali D dikurang A probable per 2. Dapatlah ini ya. Kondisi satunya momen probable-nya 1 dapat. Oke, maka cari lagi yang bersama dengan kondisi 1 ini untuk mencapai ketika terjadi goyangan ya. Ingat sekali lagi, maka harus paham apa namanya statikanya, gitu kan? Harus paham statikanya. Ketika terjadi gempa tekanan, ya. Kita lihat ini kita terjepit, ada jepit di sini, ada beban lateral di sini. Ketika terjadi gempa, ini dari kiri ke kanan ya. Maka apa yang terjadi akan menyebabkan momen seperti ini. Ya, ini momennya. Atau kalau saya gambarkan free body-nya. Ini kita pisahkan aja. Kan? Kita pisahkan si kolom-kolom kita. Ya, gambarkannya. Momennya terjadi seperti ini. Serve. Kemudian serve. Apa yang terjadi pada balok ini? Menyebabkan perputaran. Ya. Yang ini pada kolom seperti ini. Ya, pada kolom seperti ini. Ya, gitu kan? Nah, dia mau menyebabkan perputaran nih akibat sway ke kanan. Sehingga kalau kita perbesar daerah balok ini, kita perbesar daerah balok ini, gitu kan? Mari, kalau saya punya balok yang ukurannya sudah 2 dimensi begini, kan? Momen yang berpengaruh ketika terjadi kiri ke kanan, gempanya dari kiri ke kanan, itu dari tulangan yang bawah ini kan, ya, ke sana, dan tulangan atas ini ke sana, gitu ya. Sehingga kita cari nih momen probable di sini dan di sini. Maka ketika terjadi gempa kiri ke kanan, yang kita pertimbangkan pada si beton kita ini kemarin, yang ini daerah bawah sini sana, ya. Kalau gempanya dari kanan ke kiri, maka sebaliknya, ya. Ketika terjadi gempa kanan ke kiri, ini sekarang kita ke kiri, ya. Ini kita cari. Ya. Ini dari kanan ke kiri, maka gempanya akan seperti ini. Momennya, ya. Oke. Kalau kita pecahkan diagramnya atau kita buat pribadinya. Diagramnya pribadinya.
maka ini momennya akan seperti ini. Sep. 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 Ini ya. Yang ini harus paham dulu. Maka kalau dari kanan ke kiri, apa yang terjadi, Pak? Kita pertimbangkan berarti yang ini dia menuju ke sana lagi, ini lagi menuju ke sana. Gitu ya. Oke. Kalau kita sudah mempertimbangkan momen probable di sini, kita bisa membuat si momen probable kita itu menjadi gaya geser. Ya, sehingga nanti kebutuhan gesernya kan sangat besar. Sebagai contoh, kemarin sudah saya sampaikan ya. Jadi momen probable, ya, momen probable kita sudah hitung ya, momen probable tadi sudah paham ya, hitungnya kayak biasa. Apa probable-nya, kemudian momen probable, caranya mencari seperti momen nominal. Oke, udah dapat kan momen probable 1, nih udah direkap probable 1, probable 2, 3, 4 dan di tengah ya, midspan. Kita lihat dulu. Untuk yang momen probable 1 itu right end ya, artinya kanan right end ini ya, kanan atas ini T4 ya. Kemudian untuk yang momen probable 2 itu berarti left hand ya, di kiri atas nih T2 gitu kan. Sehingga saat strukturnya bergoyang ke kanan, lihat nih, dia goyangnya ke kanan kan? Maka yang bekerja itu momen probable 1 ditambah momen probable 3. Yang mana momen probable 1? Nih, momen probable 1 itu right end kan, kanan ya, T4 ini ya. Kemudian dia dengan yang ini ya, dengan yang ini. Maka nanti momen probable 1 ini kita totalkan di sini. 785 ditambah 375 dibagi dengan panjangnya, ketemulah gaya geser. Ya, jadi itu bedanya. Untuk menemukan gaya geser pada perhitungan beton biasa, gaya gesernya kita dapatkan tadi melalui analisa struktur biasa. Ya, penjabaran dari ini gaya, dapat gaya gesernya, hitung kebutuhan gesernya berapa. Nah, tapi pada perhitungan beton SRPMK, gaya geser yang ini tadi bukan dari analisa struktur yang ini, tapi kita hitung melalui momen probable. Oke ya, sehingga kita dapat nih, pada saat dia sway ke kanan, ketemulah gaya geser ya, yang besarnya itu 123 kN, gitu kan? Saat dia goyang ke kanan, ketemunya 123 kN, kan? Dan dia ke bawahnya 123 kN, ya kan? Karena dia kan muter gitu kan? Kayak yang tadi ya, kalau dia misalnya sway ke kanan, goyang ke kanan, nih ya. Pada saat dia kiri ke kanan, muncul momennya begini, gitu kan? Sehingga yang biru ya, yang warna biru ini, sehingga supaya dia nggak berputar, maka dilawan oleh gaya geser ini. Ini kan menyebabkan dia muter ke sana nih, sep, gitu kan? Jadi ada gaya geser melawannya, sep. Ini muncul gaya gesernya. Yang ini tadi munculnya gimana Pak? Inilah sway tadi ya, gaya geser akibat sway. Misalnya adalah momen probable 1 ditambah momen probable 2 dibagi dengan L. Yang ini juga surface sway-nya adalah momen probable 1 tambah momen probable 2 dibagi L. Ya. Yang ini ya. Ini momen probable yang kita hitung. Oke. Nah, sekarang akibat yang ini saya buat biru lah ya, biar bingung gitu kan. Nih, ya, ini ke bawah, ini ke atas. Nah, sekarang akibat yang merah, kalau dia dari kanan ke kiri gempanya, dihantam dia dari kanan ke kiri, gitu kan, maka muter dia ke sana. Supaya dia nggak muter, gitu kan, supaya dia nggak muter, dilawanlah ada gaya ke sana 1, gaya ke sini 1. Berapa besar phase sway-nya, Pak? Berarti momen probable, ini 1 dan 3 ya, sorry ya, 1 dan 3. Berarti yang ini momen probable 2 ditambah momen probable 4 dibagi L. Ini juga phase way-nya momen probable 2 tambah momen probable 4 dibagi L. Nah, ketemulah gaya geser ini, ya kan? Dan satu lagi, akibat gravitasi. Gimana akibat gravitasi? Ya, akibat gravitasi baru dimasukin lagi rumus yang biasa. Ya, berarti cari berapa diagram gaya gesernya. Kan? Kalau dia gaya gesernya ini sebesar QL per 2, arahnya ke atas sini, gitu kan? Ini juga arah ke atas sini sebesar 2. Totalkanlah mereka semua ini. Totalkan mereka semua ini,
ketemulah gaya geser totalnya begini. Ya, kalau sudah ketemu gaya geser totalnya begini, baru kita masuk ke rumus biasa. Ya, yang mana rumusnya yang biasa, Pak? Nih, pakai rumus biasa ini. VU sama dengan VVN, VVN sama dengan V kali VC ditambah VS. Mana VC itu 1/6 akar Jackson kali B kali D, VS AV kali AV kali D per S. Ya, dan ini nanti harus dibatasi ya. VC itu pada saat jadi daerah tumpuan harus seperti apa, geser maksimum si VS ini tidak boleh melebihi VC. Ya. Kemudian VS ini di button 1 ya, VS ini tidak boleh lebih besar dari 2/3 karet Jackson kali B kali D. Ya. Kemudian nanti kebutuhan sengkangnya tidak boleh lebih besar dari D/4, tidak boleh besar dari 300 mm. Itu kan di daerah tumpuan tidak boleh renggang-renggang, ya, dan sebagainya. Ini untuk batasan-batasan detailing. Tapi cara menghitungnya kurang lebih seperti itu. Oke ya, sampai sini untuk review si ini kita ya. Saya kira sudah cukup paham ya, karena perhitungan sengkang ini sebenarnya gampang. Hanya saja untuk mendapatkan gaya gesernya itu yang sulit. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke materi baru. Jadi saya tadi coba mereview ya. Ini sudah review ketiga. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum paham, ya, ini sangat berbahaya. Kenapa saya review? Berarti ada kodenya ya waktu di UAS, gitu ya. Teman-teman harus bisa mempelajari juga ya. Oh, ini yang sering direview oleh dosen, berarti itu yang penting, gitu ya. Itu cara belajarnya. Tahu tuh. Oke, ada pertanyaan dulu sementara. Kalau tidak ada yang bertanya, saya tanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi yang pas di MN dikali 1,25 kenapa ya, Pak? Soalnya pas dijelasin di tempat saya putus-putus, Pak. Terima kasih, Pak. Apa harus kita kalikan 1,25 ya? Sebenarnya intinya untuk mencapai struktur kita itu menuju ke sendi plastis, maka tingkat tegangan leleh dari si baja itu kita estimasikan nilainya meningkat, ya, bukan lagi pakai 1,25, di mana perilaku baja kita bisa lihat ya, tegangan baja itu bentuknya seperti ini, ya, kemudian ada strain hardeningnya. Tapi pada perencanaan kita pakai yang tipenya itu bilinear namanya, ya, bilinear itu seperti apa, Pak? Pakai yang begini aja, lurus saja. Kenapa nggak harus sampai sini kita rencanakan, Pak? Untuk menjaga safety. Ya, sebenarnya itu. Tapi pada perencanaan agar menjaga mekanisme keruntuhan yang baik pada suatu struktur gedung, gitu kan? Maka tingkat dari si daktilitasnya kita naikkan sebesar 1,25. Jadi perencanaan kita itu sekitar di strain hardening ini. Kita naikkan sekitar sini. Ya, sekitar 25%-nya kita naikkan. Gitu ya. Dan ini kita harapkan ketika terjadi gempa itu bisa mencapai sendi plastis. Sendi plastis itu apa, Pak? Misal kita punya suatu struktur kolom dan gedung di sini ya. Ini ya. Kemarin sudah saya ceritakan, kalau terjadi gempa, harapannya beban gempa ini terdistribusi dulu ke balok-balok ini, gitu kan? Distribusi dulu ke balok-balok ini. Dan kita harapkan balok-balok ini duluan yang mengalami hancuran yang disebut sebagai sendi plastis di sini. Hancurnya tidak langsung hancur, tapi dia mencapai sendi plastis. Sendi plastis itu apa, Pak? Keadaan ketika si balok kita yang tadinya bisa memikul momen, ya, kemudian berubah prinsip menjadi tidak mampu mikul momen, tapi dia masih mampu mikul gaya, ya, gaya geser, gitu kan? Tapi dia hanya tidak mampu mikul momen. Makanya disebut sebagai sendi. Ingat sekali lagi, sendi itu prinsipnya apa? Sendi bisa menahan gaya vertikal, horizontal, ya. Kalau di daerah sini sebenarnya balok ini, ya, saya potong begini pada keadaan realnya, kan terjepit, kan? Saya potong, terjepit seperti ini dia, karena dia masih punya momen di sini, ada momennya. Tapi ketika dia sudah mencapai daerah sendi plastis, itu prinsipnya menjadi seperti sendi ini,
Orang berdiri masih bisa nggak? Masih bisa berdiri sini, tapi nggak bisa menahan momen lagi. Ya, kalau dia tidak bisa menahan momen, apa yang terjadi, Pak? Dia bisa berotasi, ya kan? Dia bisa berotasi, gitu kan? Ya, contohnya apa yang bisa berotasi? Tiang bendera bisa bergerak begini kalau dia jepit aja ya, sendi aja gitu ya, bisa bergerak dia. Tapi karena daerahnya dua-dua sendi-sendi, dia hanya berotasi. Berotasi itu artinya apa? Punya sudut ketika orang berdiri di sini, udah melendut nih. Gitu ya? Bagus tuh pertanyaannya. Ada lagi kira-kira? Ada lagi? Kan? Yang mana nih? Ini. Oh gitu. Oke, ya. Ini muncul sendiri atau gimana Pak sebenarnya? Ya. Sebenarnya ini muncul sendiri, betul. Kenapa? Karena ketika terjadi momen di sini, ya, ini kan dihantam nih dari kiri ke kanan, gitu ya. Ini bagus nih pertanyaannya ya. Kapan? Terkadang orang bingung nih, kok tiba-tiba ada gaya di sini Pak? Ya sebenarnya begitu. Ketika terjadi momen di sini, maka selalu ada gaya yang mendampinginya. Kenapa? Karena untuk menjaga mekanisme sigma F sama dengan 0 supaya dia tetap diam, gitu ya. Jadi ketika terjadi kiri ke kanan dihantam seperti ini momennya akan seperti ini dan menyebabkan si balok kita muter ke sana, gitu kan? Jadi supaya nggak muter, ada gaya tersendiri yang memendamnya, ya, berupa apa? Melawan. Gaya inilah yang muncul. Kalau ada momen seperti ini, gitu ya, itu bagus pertanyaannya, ya. Nah, dan sebaliknya kalau ada gaya yang muter ke sana, dilawan seperti ini, ada gayanya lagi yang muncul. Dan itu sebenarnya sudah ada pada suatu beton. Contohnya apa lagi? Misalnya teman-teman itu si Osama misalnya berdiri tegak, gitu kan? Si Hesti ngedorong, gitu kan? Otomatis kan supaya Osama nggak ngeguling, ya kan? Ada yang melawannya secara tidak sengaja, gitu ya? Yaitu adalah berat Osama ke bawah, gitu kan? Ngerti nggak? Jadi ketika Hesti mendorong, ada momen di tapak kaki si Osama, ada momen yang menyebabkan dia guling ke sana, tapi dilawan sama gaya ke bawah, gitu ya? Nah itu logikanya begitu sebenarnya. Jadi kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari kita, ya, bagus tuh. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, kalau tidak ada ya, berarti ini sudah clear ya. Sudah clear. Saya lanjut dulu ke materi selanjutnya. Kita masuk dulu ya. Jadi sebenarnya apa Pak fungsinya kita menghitung si sengkang kita? Ya, kenapa yang jadi patokan itu sengkang? Kalau menghitung momennya kan kayak biasa ya. Hitung momennya tadi kan kayak biasa untuk menjaga kapasitasnya. Kan? Kita menghitungnya itu ya biasa-biasa aja untuk si tulangan lentur, gitu ya. Tapi yang luar biasa kita jaga itu adalah tulangan geser. Ingat sekali lagi, keruntuhan mekanisme geser itu lebih berbahaya dibandingkan keruntuhan mekanisme lentur. Kenapa? Geser ini dia tidak menimbulkan efek-efek atau tanda-tanda fisik. Sebagai contoh nih, Osama ya. Osama ini kelihatan muda, tampan, gagah, dan berani. Gitu kan? Tapi ternyata dalamnya penyakitan gitu loh. Ya, ternyata dia sakit lah pokoknya gitu ya. Tapi jauh-jauh ya. Ini contoh aja ya, sama ya. Dan kamu setelah ini kamu gugat pula saya kan. Dan ITE mendoakan begini segala macam gitu ya. Jangan. Oke, jadi gitu. Kita lihat nih masih tampak muda dia, tapi sudah rapuh di dalam. Nah itu tipe ciri-ciri keruntuhan geser. Jadi keruntuhan yang bagus tuh gimana Pak?
dia kelihatan tua, rambutnya sudah putih, gitu kan. Kemudian kulitnya sudah keriput, giginya sudah ompong, ya kan, jalannya sudah bungkuk. Artinya apa? Beton itu harus sudah kelihatan retak dulu, kecil-kecil, sudah mengalami leleh, kemudian sudah banyak retaknya, gitu kan, bendutannya sudah cukup besar, dan sebagainya, baru dia hancur. Itu baru masuk logikanya. Ya, jadi orang pun ketika dia terjadi gempa, dia lari, gitu kan, terus dia lihat, wah baloknya udah mulai retak nih, jangan lari kemari, gitu kan. Kita cari tempat lain, gitu kan. Tanyakan pada peta, di mana tempat yang baik, katanya gitu. Kayak gitu. Jadi harusnya bisa kita lihat mana daerah-daerah yang krusial. Tapi kalau akibat geser ini nggak kelihatan gitu ya, tiba-tiba meledak aja. Ya, jadi beton itu begitu. Kalau dia sudah menyimpan tenaga yang cukup besar, dia meledak. Ya, dia meledak. Nanti kita lihat nih, ada istilahnya nanti disipasi energi. Kemampuan suatu struktur menyerap energi. Gitu ya. Nih kita lihat perilaku beton di bawah tegangan uniaksial ya. Jadi kalau uniaksial ini, kalau dia dibebani satu arah ya, dibebani satu arah, si beton kita ini, itu akan menunjukkan kurva tegangan-regangan seperti biasa. Makanya kalau teman-teman melakukan uji tekan beton, ya, maka kurang lebih kurva tegangan-regangannya seperti ini. Pada saat dia mencapai maksimum, itu sebenarnya adalah regangan 0 ya, atau regangan awal, misalnya 0,002, sepakat oleh para peneliti. Berbeda-beda nggak Pak? Nanti kalian temui di S2, sebenarnya ini berbeda-beda. Tergantung dari siapa yang mengajukan. Ini banyak mengajukan kurva ini. Ya, namanya kurva konstruktif beton. Oke, kemudian regangan ultimate pada saat dia mencapai keadaan brittle-nya, keadaan hancurnya besarnya 0,03. Inilah kenapa setiap kalian melakukan perhitungan beton, seperti yang saya sampaikan tadi, kok ada Pak istilahnya regangannya di atas ini, ya. Jika kita cek regangannya, ya, regangannya 0,03. Apa maksudnya ini Pak? Ini untuk menjaga ketika kita melakukan analisa, ya, kita harapkan mencapai keruntuhan di daerah bagian tekan ini kan daerah tekan nih, ya. Kalau daerah tekan ini udah hancur, habis sudah partisipasi dari si beton kan teman-teman lihat nih, ini yang daerah tekan aja saya gambarkan. Ya, kalau ini sudah hancur, nanti sudah tidak mampu lagi mikul beban, hancur udah. Dan kondisi itu kita jaga pada saat regangannya 0,03. Ya, regangan konkret ultimate ya, atau regangan ultimate. Nah, regangan pada saat dia mutu beton yang sering kalian uji tekan itu, ya kan kalau kalian uji tekan naik ya, P-nya itu kan ya kan? Makanya diberhentikan itu bukan saat dia turun, bukan. Ya, tapi pada kondisi peak-nya. Gitu kan? Kan kalau teman-teman uji kan gitu kan? Nah, itu yang dicatat. Jadi udah hancur ya kan? Habis itu just gitu kan? Ya, jadi perlambatan itu, inilah dia sebenarnya. Itu kan pada saat peak ini catat. Ya kan? Berapa P-nya? Oh, 100 kilonewton, Pak. Nah, ini. Habis itu turun dia lagi pelan-pelan. Pelan dia pelan-pelan tiba-tiba ya kan? Nah, ini udah mencapai regangan daerah tekannya udah hancur semua. Oke. Nah, ini ya, pada saat dia regangannya pada saat dia kuat tekan betonnya itu mencapai keadaan optimum, maka regangannya diperkirakan sekitar 0,02. Ini pendekatan aja ya. Oke. Dan pada saat kondisinya linear ya, itu diperkirakan sekitar 0,45 Jackson. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini uniaksial ya, ini uniaksial. Lalu kalau dia pada saat biaksial, dia ditekan dari dua arah, X dan Y sekarang, maka perilakunya juga akan berbeda. Ya, perilakunya akan berbeda. Kita lihat di sini zona 1 dan 2 ini daerah tarik gitu ya. Kemudian daerah zona 3 dan 4 ini sudah dia mengalami kerusakan akibat tekan ya. Ini zona 1 fracture pattern-nya akan dia menyebabkan dua arah seperti ini ya. Karena dia tertarik ke sana, tarik ke sana. Ingat kalau dia tertarik begini, beton lemah terhadap tekan, maka bentuk keruntuhan akibat tarik akan sejajar dengan arah gayanya. Lihat. Ya. Sorry, akan tegak lurus ya terhadap gayanya. Nih. Lihat gitu ya. Ini dia. Tapi ketika dia sudah mengalami tekan, kerusakan ini, ya pola-polanya sudah mulai berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih akibat perilaku beton dengan tegangan triaksial. Ini biaksial ya, di dua arah. Sekarang triaksial kita tambah ini Z-nya sekarang. Makin ditekan dia.
maka apa yang terjadi? Kekuatan beton yang diberikan kekangan dari 3 arah akan menyebabkan kekuatannya itu akan semakin tinggi. Ya, oh ternyata kalau misalnya kita tekan di sini, gitu kan? Ini kita tekan, mutu betonnya bisa 25 MPa. Ternyata kalau misalnya kita tekan dari 3 arah, dia bisa naik nih, bisa naik, ya kan? Menjadi 25,6 atau 26 MPa, ya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Makanya kalau uji tekan kita biarkan dia bebas. Di mana triaksial ini sering kalian uji ini di mekanika tanah, gitu ya. Mekanika tanah untuk mengetahui sifat tanah, untuk mendapatkan nilai kohesi tanah, sudut geser tanah, ya kan? Maka kita pakai triaksial, gitu ya. Nah, ini kita lihat perilaku mekanis beton di bawah tegangan multiaksial. Beton relatif sensitif terhadap tegangan multiaksial dengan baja, beda dengan baja yang relatif tidak terlalu sensitif. Ya, kekuatan beton yang menerima tegangan biaksial atau triaksial tekan-tekan akan jauh meningkat dibandingkan kekuatan beton uniaksial. Jadi kalau dia sudah terkekang dari 3 arah, gitu ya, ya teman-teman logikanya pasti masuk lah, masuk di akal, gitu kan? Anda punya agar-agar aja, udah tekan begini kan dia melebar dia, gitu kan? Kalau agar-agarnya agak kita kungkung gini ya, kita tekan gitu kan, maka dia akan semakin kuat dia, gitu ya. Ini semuanya on cam ya, banyak yang cam saya lihat. Saya sekalian lihat nih, ya. Jadi hati-hati kalian ya. Kemarin itu ada yang ketahuan sama saya lagi kelas, ya kan, sekalian nge-vape, kan, jadi kan langsung, ya. Jadi sama saya nggak perlu apa, yang penting etika kalian jaga. Di luar kalian mau ketemu sama saya manggil abang, kakak, terserah. Yang penting etikanya tetap dijaga, gitu kan? Ya. Nanti kalian kerja juga sebenarnya sudah tidak ada lagi senioritas batas antara kalian dengan senior-senior kalian. Tapi secara pribadi, secara makhluk sosial dan makhluk beragama, jaga etika. Oke gitu kan. Apalagi Anda sebagai seorang yang berpendidikan, gitu kan. Orang pintar nih banyak, udah saya sering sampaikan tuh, orang pintar nih banyak, alah sudah berlebih lah di Indonesia, kan? Tapi orang yang etikanya bagus, jujur, itu dikit. Ya kan, kalau bisa kita pintar, bisa lagi kita juga beretika. Oke ya? Oke. Nah, kemudian ini kekangan pada beton, kalau Simander ya, Simander melakukan uji coba nih, dia kungkung ya, istilahnya apa ya? Dia kekang lah ya, dia kekang itu suatu elemen gitu kan. Ketika dia kekang suatu elemen dengan gayanya di atas dia tambahkan, ternyata kekuatannya meningkat, gitu kan. Nah, ini diaplikasikan oleh Mander pada sebuah balok beton, pada sebuah elemen beton. Ketika suatu beton ini kita kungkung dia dengan ini ya, sengkang ya, atau penyebutan bahasa kerennya confinement atau pengekang. Sebenarnya sengkang aja, tapi kalau sengkangnya terdetailing secara baik dan benar, maka dia akan menyebabkan kungkungan atau apa namanya tadi, kekangan ya, kekangan di dalam inti beton, sehingga itu akan membantu kita untuk membuat mekanisme beton tadi menjadi ductile. Ductile itu apa? Kemampuan dia berdeformasi terus dia ya, berdeformasi pasca dia mengalami kondisi plastis, gitu ya. Nah ini contohnya. Ini korelasinya dia buat seperti ini, dia dapat nih, dia masuk ini tulangan ke dalamnya ya, sehingga ketika dia cek ini, oh ternyata kuat tekan betonnya meningkat nih, gitu ya. Nah ini fungsi sekang. Jadi fungsi sekang ini selain dia fungsinya untuk menjaga gaya geser ya, atau menahan gaya geser, ternyata fungsi sekang ini satu, memberi tumpuan lateral pada tulang longitudinal, mengurangi tekuk ya, dia mengurangi tekuk. Kedua, memberikan kekangan terhadap inti beton. Ini yang kita mau cari nih di pelajaran serpentine. Kemudian selain itu juga tempat apa namanya, tempat melekatnya si tulangan longitudinal ya, karena tulangan longitudinal nggak mungkin dia melayang gitu. Dan membuat apa namanya, rangka ya, membuat bentuk. Itu fungsi-fungsi dari si sama kayak tulang kita ini ya, yang membuat bentuk juga kan, supaya persegi ya butuh si sengkangnya gitu. Oke, kemudian juga kolom bundar ya. Pada kolom bundar ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, dari sengkang tipe height ini atau persegi ya, dibandingkan dengan tipe spiral ternyata lebih efektif
tipe spiral, gitu kan? Makanya kolom-kolom bundar sering dipakai pada daerah zona gempa, ya. Karena setelah dilakukan penelitian, daerah kekangan yang ditimbulkan pada daerah sengkang spiral ini lebih menjaga si beton kita agar lebih baik lagi, ya, untuk menjaga atau untuk mendapatkan gaya-gaya yang diterimanya, gitu ya, sehingga membuat keruntuhan si tekannya ini menjadi lebih ductile. Ya, ini karakteristik material beton biasa, sifatnya brittle, kemudian deformasinya 0,3, kemudian juga mendapatkan pengekangan secara lateral, ya. Nah, untuk daerah gempa perlu duktilitas yang besar, perlu konfinement yang baik pada elemen struktur. Sehingga kemarin kita sudah lihat, ya, kita coba lihat dulu materi kita yang sebelumnya, ya, korelasinya hubungannya seperti apa. Ini kemarin kita sudah lihat kenapa di awal kita itu membicarakan mengenai beton, ordinary concrete moment frame, ya, atau SRPMB, SRPMM, dan SRPMK. Karena di SRPMK ini untuk menjaga, ya, agar dia runtuhnya sampai sejauh ini, gitu kan, maka perlu kita berikan detailing requirement, ya, atau kebutuhan detailing khusus. Pertama dengan menjaga ini, ya, restriction of pembatasan dari steel grade-nya, ya, mutu betonnya, mutu bajanya, ya, kemudian continuous top and bottom reinforcement. Nah, ini untuk lap splice-nya atau cut off point-nya, ya, atau overlap-nya, overstage-nya, dan sebagainya. Kemudian menjaga joint shear strength-nya atau daerah joint, nanti kita pelajari juga, ya. Strong column weak beam yang kemarin kekuatan si balok, ya, kekuatan si balok itu, kekuatan si kolom itu harus lebih besar 1,2 kali, ya, dari kekuatan si balok, ya. Dan juga kita gunakan use maximum probable strength, ya, kemungkinan kekuatan tertingginya, dan closely spaced tight in critical zone, ya, daerah sengkang yang tertutup. Ini makanya kita butuhkan requirement ini untuk menjaga duktilitasnya, untuk mencapai ujung ini, gitu ya. Ini daerah desain, daerah elastik, ini elastik, desain elastik biasa, kan. Kemudian yang kita harapkan seperti ini, kemudian yang kita desain itu sampai sejauh ini, ya. Kalau dia mencapai 8, kan. Oke, ini ya. Jadi kalau misalnya berlaku beton yang dikekang, kita lihat aja nih. Kalau dia semakin terkekang, naik dia kekuatannya, gitu kan. Ini stresnya dalam kips, ya, kips inch, ya, ini dia kekuatan betonnya naik. Nah, ini contohnya zona kekangan efektif. Jadi maksud zona kekangan efektif itu, yang ini sebenarnya kita abaikan di luar ini, gitu ya. Karena ini tidak terkekang. Kalau dia terkekang, kalau dia tidak terkekang, berarti dia hanya terkena sama efeknya seperti biaksial tadi, uniaksial tadi, ya. Maka keruntuhannya akan begini saja, gitu kan, ya. Tapi kalau misalnya dia terkekang, ada daerah yang terkekang di sini, ya, dia bisa mungkin nambah kekuatannya, ya. Ini kalau kita lihat kekangan atau zona efektif kekangannya, kalau dia sengkang 2 kaki, ini namanya sengkang 2 kaki, ya. Kenapa 2 kaki, Pak? Kan sudah saya sampaikan kalau ada gaya di sini, V, maka ini akan terdistribusi ke tulangan sini 1, tulangan sini 1. Ya, yang ini kalau misalnya 3 kaki, maka daerah confinement-nya, lihat nih, kan semakin efektif lagi dia. 4 kaki semakin efektif, 5 kaki juga semakin efektif. Tapi ingat, kita tetap ada batasan gaya geser, sengkang, ya, rasio tulangan sengkang maksimum. Ya, itu harus kita batasin. Nah, kalau dia 3 kaki begini, ini ada beban sebesar V di sini, ini terdistribusi kemari 1, terdistribusi kemari 1, terdistribusi kemari 1, 2, 3, gitu kan. Ini daerah kekangannya akan semakin efektif. Maka ini volume kekangan efektifnya, ya. Kalau dia semakin terkekang efektif, efeknya apa? Efeknya yang tadi, kita bisa mencapai duktilitas yang sangat tinggi sekali, gitu ya. Nih pada daerah tulangan yang yang circle, ya, atau yang spiral, gitu kan. Confining pressure-nya ini, ya, dia arahnya ke sana, ya kan, dan ditahan oleh si tulangan dari spiral kita, sehingga menyebabkan zona kekangan efektifnya lebih baik, gitu ya. Ini confinement, ini yang A, ya, confinement dari spiral atau hook, gaya yang bekerja pada setengah spiral, ini gaya-gayanya.
confinement dari sengkang persegi yang ini. Jadi akan lebih baik nih ya, distribusinya akan sana nih. Kalau yang persegi hanya arah begini. Makanya daerah efektifnya begini ya. Kalau si spiral dia tersebar ke seluruh dari si spiralnya ya. Nah, ini pengaruh kekangan pada kuat tekan beton ketika beton kita ini kalau misalnya tanpa kekangan ya, ini tanpa kekangan dia akan menyebabkan keruntuhan yang cepat seperti ini. Tapi kalau dikekang, coba lihat nih, kekuatannya meningkat ya. Ini tanpa kekangan Fc-nya segini. Kalau dia dikekang, kekuatannya meningkat, duktilitasnya meningkat. Ini yang kita harapkan ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan, jaga detailing dari si struktur kita. Kalau kita merancang sebuah gedung di daerah yang gempanya besar, gitu ya. Ini pengaruh kekangan pada momen kurvatur. Momen kurvatur ini merupakan momen dari suatu penampang, ya. Sebenarnya momen dari suatu penampang, ya, terhadap si kurvatur. Kurvatur ini adalah regangan kurang lebih. Saya sudah sampaikan tadi. Ini kalau misalnya kita lihat kurvaturnya yang ini nih, ya, ini ya. Satu peregangan itu kurvatur. Ya, kurvaturnya ini, ya. Jadi ini ada momen. Pertama di sini dia nanti mengalami crack, atau kita sebut sebagai momen crack, gitu kan. Kemudian dia mengalami di sini yield, atau kita sebut sebagai momen yield, leleh. Sini dia momen ultimate, gitu ya. Maka kalau kita mendesain itu, kita harapkan dia mencapai momen ultimate ini. Ya, ketika dia mencapai momen yield ini, artinya apa? Beton seperti yang tadi, betonnya daerah tekannya, kemudian ada tulangannya di sini, mencapai leleh. Ya, sebelum mencapai dia crack, sebenarnya masih bekerja nih si tarik dari si balok kita atau dari si beton kita, masih bekerja dia sedikit, tapi karena kekuatannya sangat-sangat kecil sekali, ya, kekuatannya sekitar 1/10 dari kuat tekan beton, maka ini diabaikan. Ini kalau kita lihat ya, ini modulus elastisitasnya, modulus tangannya. Kalau di tanah ya, ini ada E50 nanti ya, modulus tangan, ini apa, modulus tangan ya. Kemudian juga nanti ada E inisial tanah ya, biar juga. Oke, kalau idealisasi bilinear yang tadi saya sampaikan, sebenarnya pada konsepnya kita hanya melakukan desain kita sampai sini aja. Tapi kalau pada konsep perhitungan dasar PMK, kita naikkan dia sebesar 25%. Gitu ya. Nah, ini perilaku beton terkekang. Kadang kalau misalnya kita lakukan uji balok ya di lab gitu kan, bukan uji tekan ya, uji balok ada lagi. Ini momen kurvaturnya menunjukkan ini, tanpa kekangan dia sampai sini, tapi setelah dia dikekang naik dia kemana? Ya, naik dia ya, momen ultimate-nya naik, sehingga menambah duktilitas, ya kan? Duktilitas ini jadi fungsinya kemana Pak? Ya, ini sudah saya sampaikan juga ya. Jadi kalau terjadi gempa, kan, ini gempa dari kanan gitu kan, si Fajar ada berdiri di sini misalnya, ini gempanya ke sana, gitu kan. Ini ada tangga di sini, ini tangga lagi. Ya, Fajar mau turun dari sini kan. Ini. Kalau dia tidak ductile, ketika ini kita idealisasikan menjadi single degree of freedom, kan? Ketika dia berdeformasi seperti ini, gitu kan? Ini anggap aja deformasinya 10 cm. Ya, kalau dia tidak ductile, bisa jadi pada deformasi 10 cm ini dia sudah mengalami kehancuran nih dari si kolom, gitu kan? Tapi kalau dia ductile, bisa jadi deformasi kehancurannya masih pada si balok-balok ini. Jadi si Fajar ini sempat lari, kan? Sempat dia lari keluar, ya kan? Udah keluar baru nih hancur, kan? Baru dia kolaps. Tapi kalau dia tidak ductile, Fajar belum sempat lari, Fajar masih di lantai sini, gitu kan? Hancur nih, wah tewas si Fajar. Gitu ya. Itu sebenarnya kenapa kita harus menjaga daerahnya ini agar tetap ductile, ya. Ductile. Ya, sehingga kalau harus ductile begini, ya, maka kita jaga daerah confinement-nya, daerah terkekangnya, sengkangnya harus kita jaga. Makanya memasang sengkang itu nggak boleh, kalau teman-teman lihat ya, sengkang. Nah ini
Ini dia harus 135 derajat nih. Nggak boleh dia begini ya. Ini di luar negeri masih sering saya temui ya. Kemarin terakhir saya ada ngerjain juga ya, sama project di Vietnam gitu kan. Ini mereka masih pakai sengkangnya begini. Memang mereka zonanya nggak zona gempa ya, tapi tetap aja nggak boleh. Oke, dikit. Ini aja. Ini aja. Boleh ya. Kalau bisa dia harus seperti ini, 135 derajat. Oke. Nah, ini tadi sudah kan. Nah, ini teori kekangan dari si Ken and Park. Itu tadi makanya saya bilang dari kurva konstitutif beton ini dia akan berbeda-beda. Yang sering kita temui itu punya si Hocknestad tadi ya. Punya si Hocknestad. Tadi ya, yang di awal tadi ya, punya si Hocknestad, nanti kalian lihat aja. Takeda juga punya juga banyak, orang Jepang lagi banyak buat. Ini punya si Ken and Park dan ini udah cukup lama gitu ya. Jadi dia menyampaikan kalau daerahnya apa namanya tidak terkekang nih, betonnya akan seperti ini nih. Dan ini regangan pada saat dia mengalami runtuhan regangan ultimate-nya ya. Oke, tapi kalau dia terkekang dengan baik, dia akan mencapai nih regangan ultimate-nya sampai kemari. Ya, ini bisa kita hitung sebenarnya Jackson-nya besarnya berapa, ya, kemudian XC-nya dapatnya berapa. Ya, nanti kalian di S2 kalian pelajari lah ini ya. Oke, ini perhitungan momen kurvatur saat ultimate gitu kan. Pada saat ultimate kalau kita lihat nih regangan yang tadi si beton kita juga sudah mencapai kondisi F Jackson. Ini contoh kegagalan kolom yang tidak tertekan dengan baik. Kalau teman-teman lihat nih tulangan longitudinalnya, untuk tarik ya, kalau kolom ini yang menahan tekan itu beton. Tulangan ini tidak terlalu berpengaruh gaya tekannya, tapi dia lebih ke tarik atau ke momen. Oke, itu tadi ya. Ini kalau teman-teman lihat nih, tulangannya sebegini besar, longitudinalnya, sengkangnya, kecilnya minta ampun ya kan? Nah, mau bagus dibuat pun 17 biji sini kecil-kecil hancur juga deh ya. Yang kecil-kecil. Oke, makanya saya juga sering sampaikan kalau mendesain, contohnya desain plat lantai lagi. Lantai kita mau desain gitu kan. Ada orang pakai diameter 8. Ya kan, diameter 8. Nih, dia pakai diameter 8 misalnya. Jaraknya 100. Ya kan? Ini kekakuannya kecil. Jadi kalaupun Anda berdiri di atasnya, gitu kan, tetap dia akan melendut. Nah, makanya kalau saya itu lebih senangnya itu pakai diameter aja 12. 12. Polos ya. Diameter 12, jaraknya buat 150, 200 gitu kan. Ini akan lebih baik menjaga. Jadi kalau bisa diameter 16. Kalau si owner dibilang Fajar, kamu mau desain lantai diameter 16 gimana nih? Ya Pak, biar aman. Ya aman, duit saya habis kan. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Ini contoh hancurannya. Ya. Kalau sengkangnya tidak baik nih, artinya pertama rasio tulangan sengkangnya yang dipakai tidak sesuai, besi minimal yang dipakai tidak sesuai, jaraknya juga kita nggak tahu nih ya, jaraknya juga tidak sesuai. Ini contoh kegagalan yang kedua, gitu. Lihat nih sengkangnya, ya, gini ya, jaraknya jauh lagi ya kan, ya, hancur dia, tulangannya sebesar-besar gajah gini, ya kan? Ya, ini menyebabkan kehancuran. Ini juga, ya kan, ini hancur. Yang ininya apa namanya? Ini sudah mengalami leleh ya. Ini salah satu contoh leleh. Kelihatannya masih oke-oke aja nih, tapi dia udah leleh. Oke. Ini sengkangnya kecil banget nih. Ini pakai, kalau saya lihat nih, diameter polos lah ya, polos 6. 6 atau 8 lah.
Ini jaraknya juga ya, jaraknya di kita kan punya jarak minimum. Kalau ini di daerah tumpuan, kita lihat ya, ini hampir daerah tumpuan ya, karena ini kan ada kanopinya nih, tumpuan. Nanti kemarin, baiknya pasang aja 50-50. Kalau dia kolomnya besar, pakai 3 kaki, sengkang 3 kaki. Biar dia kemampuan dari confinement-nya itu meningkat. Ya, ini detail yang salah juga nih. Ya, diameter minimalnya, spasi vertikalnya nggak cocok. Juga. Kemudian, ini contoh kegagalan balok kolom, ini nanti akan kita pelajari juga ya. Ini join pada shear beam and column-nya. Ya. Ini kegagalannya. Yang sering gagal tuh daerah join ini. Apalagi precast ya. Gedung-gedung di Tera itu, kalau kontraktornya nggak baik, masang di bagian joinnya, ya, hati-hati aja. Ya. Jadi, walaupun diperhitungkan secara tepat, gitu kan, tapi kalau pada saat pemasangan yang baik, bahaya. Ini nggak ada sengkang lagi nih kan, join ini hancur. Yang besar geser itu di daerah join ini. Ya. Ini persyaratan detailing penulangan SNI di daerah tumpuan muka join ini 2H ini, sengkang harus dipasang lebih rapat. Tidak boleh nyambung tulangan longitudinal. Artinya kalau ada pembesian penyaluran tulangan ya, ini cut off point kita nggak boleh di daerah muka join ini, harus dilewatkan lagi. Gitu ya, harus dilewatkan. Dan sebenarnya harus ditutup sengkang rapat. Tapi kalau di kita ini pada nggak mau owner ya, jarang nih, kecuali kecuali bangunan-bangunan yang tinggi lah ya, karena mereka membatasi terkait duit kan. Maka kalau misalnya si owner nggak mau, ini tetap kita pakai sengkang biasa gitu kan, daerah kunciannya ini harus diperhatikan nih gitu ya, dan daerah lap splice-nya ini atau cut off point-nya juga harus kita lebihkan ya. Biasa kalau untuk di daerah ini ya kita pakai sekitar 16 kali diameternya, atau kita hitung ya, kita hitung kayak perhitungan kita kemarin. Ya. Ini pada daerah sini jarak sengkangnya nggak boleh lebih ini D/4 atau kecil dari 300, dan di sini juga harus kita pasang sengkang mulai dari 50 mm nih, di daerah tumpuan ini ya, ya. Harus mulai kita kasih sengkang ya, dan lebih baik juga 50 mm itu kita pasang setiap join ini. Oke. Kemudian di daerah lapangan stirrup with seismic hook ya, satunya nggak boleh lebih dari sorry ini masih S1 ya, S1 8 diameter long bar, 24 diameter hook. Oke. Yang di daerah S2 ini D/2 ya, sekitar kali 2 dari ini semua lah. Ya. Oke, ini juga sudah. Ini tulangan minimum untuk pengekang spiral. Jadi kalau kita pakai tulangan spiral seperti tulangan longitudinal ya, kita punya tulangan minimum juga, rasio tulangan minimum, rumusnya adalah dibagi FG, kemudian juga F Jackson dibagi 4 FY ya. Nih, salah duanya pakai salah satu, mana yang paling maksimum itu yang kita gunakan. Ini tulangan spiral juga begitu ya, pakai 0,12 F Jackson per FYH ya, hooks-nya ya, ini FYH atau 0,45 lagi AC per 1 Jackson per FY. Ya, sebenarnya nanti menarik ketika ada TA juga kan, jadi Anda bisa banyak mengolok-ulik ya kan, bagian ini. Ini kemudian daerah kolom juga ya, lentur kolom. Tadi kita sudah lihat kalau misalnya gempa, momen kolom itu seperti apa. Nih daerah tengahnya ini kosong kan. Jadi di sini bagusnya kita kasih sambungan, gitu kan. Tapi terkadang di lapangan itu karena masalah duit lagi, ya kan. Duit lagi. Steknya itu cuma dilebihin sedikit aja. Maka dia dapatnya daerah tumpuan lagi kan. Itu cukup berbahaya. Boleh nggak daerah tumpuan nih Pak? Ya kalau mau nggak mau berarti harus dipasang sengkang lagi rapat. Seharusnya, gitu kan? Kalau daerah gempanya tinggi, gitu kan? Ya harusnya di sini dia, sambungan lewatan tarik, splice-nya. Dan ini juga ini harus naik kemari
juga harus turun lagi ya splice-nya. Jadi nggak boleh yang ini satu naik kemari, yang ini cuma segini aja. Jangan. Jadi dia teruskan lagi. Gitu kan? Berapa panjangnya Pak? Ya kalau misalnya Anda males ngitung, pakai lagi 16 D. Ini aja misalnya minimal 16 D. Oke, ini L0-nya daerah tumpuan muka joinnya. Ini untuk luasan tulangannya ya, tulangan minimumnya, sorry, luasan tulangan kebutuhannya ya. Kalau yang dia, kita bisa pakai dua nih, yang daerah yang berkekang ya, 0,3, ini SB ini daerah yang terkekang nantinya ya. Ini contohnya ada S1, jarak-jaraknya S2-nya 6D, 6 inch, H1.4 dan lain sebagainya. Perlu dihafalkan nggak Pak? Ya minimal konsepnya aja lah ya. Konsepnya aja. Nanti ketika Anda menghitung, kalau Anda hafal lebih bagus, gitu kan? Anda hafal lebih bagus. Tapi kalau ketika Anda menghitung ya harus ada lihat tuh konsep minimal tahu, oh ini ada apa namanya? Ada syarat nih di daerah sini. Kita lihat nanti acuan syaratnya ke SNI. Oh syaratnya segini. Yang penting saya tahu. Jadi kalau ketika Anda menjelaskan ke siapa namanya kontraktor atau owner gitu kan, ini Pak daerah sini karena kita sebagai perencana ya, daerah sini ini harus dengan baik nih Pak, boleh kita sembarangan gitu ya. Lihat nih, kalau dia ada lap splice maka dikunci dengan sengkang-sengkang seharusnya ya kan? Tapi kalau di lapangan enggak gitu kan. Nah jadi fungsinya Anda belajar sebenarnya ini, kalau belajar begini, fungsinya itu sewaktu Anda KP gitu kan. Jadi waktu KP Anda membandingkan, oh di lapangan begini, harusnya nggak gini nih. Yang benar yang mana? Yang di lapangan atau yang sini? Ya ini teoretiknya, karena Anda sudah melalui penelitian, Anda sudah belajar gitu kan. Yang ini harusnya Anda sampaikan. Oh, begini. Tapi nggak boleh Anda apa namanya terlalu terlalu mengikuti si ini di lapangan. Sebenarnya gini, nggak boleh kita menyampaikan ini ke ownernya gitu ya. Mereka sudah ada gambar, gitu. Nggak bisa dirubah. Salah juga. Ini harus kita pasang 135 derajat ya. Ini untuk kelebihan si tulangannya yang ini itu sebesar 6D. Ini 6D. Ini bentuk-bentuk penulangan ya, di kategori yang dua kaki ya kan. Ini kategori 2, sorry, ini kategori 3, 4 ya kan, 3 dan sebagainya. Jadi banyak ya sengkang-sengkang ini. Kenapa dia buat gaya-gaya begini Pak? Ya ini untuk yang tadi ya, confinement-nya. Kemudian persyaratan tulangan transversal kolom agar betul terpekam dengan baik. Ini juga harus kita jaga ya. Ini 6D seperti biasa. 6D juga. Ini kalau bisa kita pasang sengkangnya. Tapi ribet. Biasanya di lapangan begini ribet. Gitu kan? Tapi ya nggak mau gitu kan. Apalagi daerahnya gempa. Cianjur lihat. Coba lihat zona gempanya di Cianjur. Tidak terlalu besar. Tiba-tiba gempanya cukup dangkal gitu kan. Itu yang kita takutkan. Karena ada apa? Bukan pergeseran lempeng dia. Tapi karena akibat dari erupsi gunung berapi kan. Ini juga ya persyaratan tulangan transversal balok di muka kolom di 2H tadi harus kita detailin dengan baik. Dan ini ada energi disipasi. Ya, energi disipasi ini energi yang diserap oleh struktur akibat gempa. Jadi gimana suatu struktur kita menyerap suatu energi ya atau suatu beban, si balok atau si kolom, dia masing-masing punya energi disipasi, energi penyerapan dari si gaya-gaya luar kita sebut sebagai disipasi energi ya. Nah, nilai disipasi energi ini bisa kita lihat ini sebagai contoh, ada pengujian laboratorium ya, diberikan beban siklik, maka ini bentuknya akan seperti ini sebenarnya. Nah ini ya, jadi daerah luasan ini, inilah energi disipasi. Sini berarti kita lihat, ya, naik ya kan. Nih, daerah yang terdisipasi energinya. Berapa besarnya Pak? Ya luasannya ini Anda hitung. Gitu kan? Nih, kalau misalnya kita lihat kekangan tidak efektif, nih, kemampuannya itu turun ya, kecil ya kan. Kalau dia yang efektif,
besar nih. Lihat aja nih bagian luasannya. Dari sini kita bisa melihat mana yang paling efektif. Apakah dia dikekang atau enggak. Contohnya aja ini 2 kaki, yang ini 3 kaki. Ini baru 3 kaki, ya kan? Belum yang spiral lagi, lebih bagus lagi. Oke. Nah, ini juga ya. Ini yang contohnya ductile, ya kan? Yang ini yang dia tidak ductile. Di sini dia lebih stabil, ya kan? Kalau misalnya dia diuji, stabil dia, cantik ini untuk polanya, diuji beban siklik ya. Nanti kalau Anda mau uji-uji gini bisa ke ITB kuliah, ya kan? Atau ke Jepang, banyak ke Amerika. Ya, ini lihat pengujian begini. Yang diuji lagi bukan uji tekan ton lagi ya. Ya walaupun masih banyak juga untuk lebih ke material. Mereka banyak juga uji pakai scaling 1:1. Dia buat gedung tinggi, dia uji, dia hancurkan. Ya, kalau di luar sudah berani melakukan penelitian, dananya yang cukup besar seperti itu, ya, kemudian dihancurkan langsung. Jadi enggak main-main kalau penelitian di luar. Bahkan Malaysia juga sudah itu gitu ya. Tapi di Indonesia ya juga enggak main-main gitu ya. Jadi jangan underestimate gitu ya. Tetap juga banyak pengujian-pengujian kita yang sudah mulai menjurus dan sudah menjadi lebih baik. Ini perilaku kolom terkekang ya, yang sudah dikekang 3 confinement, yang 2. Baik ya. Oke, histerik kurvaturnya sama seperti itu ya. Ini kalau misalnya contoh detailing seismik yang salah pada tulangan sengkang, ini enggak di kaitnya ya, kaitnya enggak di 135 derajat, kemudian sengkangnya 2 kaki, jaraknya juga enggak terjaga dengan baik, ya kan? Ini contoh yang cukup benar lah ya. Ini tulangannya sudah dipakai, tulangan minimum, jaraknya juga sudah dijaga, apalagi ini kolomnya besar banget, ya kan? Ini contohnya 135 derajat. Ya, ini juga ikatannya yang menggunakan kawat kawat ini ya apa saya kawat bandrel apa sih apa saya ya pelukan ya. Jadi itu ya yang paling penting ya. Ini kalau misalnya dia sudah hancur baru dikasih perkuatan ini kalau bisa jangan sampai ada